Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syukur. Saya adalah tenaga pendidikan di SD Islam Al-Azkar, Kota Jakarta Selatan. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG tahun 2022 gelombang 2, dan ini adalah kartu ujian saya. Hari ini saya akan mengajar di kelas 3 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Follow me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 3 peduli lingkungan? Prestasi. Alhamdulillah, semangat kalian pagi hari ini luar biasa. Mudah-mudahan semangat kalian akan mengantarkan kalian dapat prestasi yang terbaik di hari ini. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kalian dengan sekuat tenaga, penuh keikhlasan datang ke sekolahan untuk belajar. Mudah-mudahan kalian semua akan dapat ilmu yang bermanfaat. Untuk memulai pelajaran kita pagi hari ini, kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Eza, silakan. Doain sungguh-sungguh ya. Majuan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat bagiku, dan perbunilah kecerdasanku dan pemahaman yang luas. Amin. Rabbis wa'li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih Eza. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum dilanjutkan Bapak mau absen dulu. Hadir semua ya hari ini. Ada siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir. Oke, Eza, Daniel, Arsha, Andi Adiasta Putra. Ini tidak hadir ya, sakit. Aska, Kinan, Kirana, Lobna, Rangga, Navia, Radika. Ya, satu orang yang tidak hadir. Baik anak-anakku semua, hari ini kita akan memasuki materi baru. Sebelumnya Bapak mau mereview kembali pelajaran sebelumnya. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang azan. Siapa yang masih ingat apa itu azan? Ya, Aska. Seruan. Secara istilahnya? Panggilan, seruan. Ada lagi? Apa? Mengajak kaum muslimin untuk apa? Untuk sholat. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Ya, Kinan. Oke, Kinan. Apa itu azan? Pemberitahuan. Oke, good. Ada lagi? Oke, keren. Dan tepuk tangan buat Angga. Pemberitahuan bahwa waktu sholat sudah masuk, itu pengertian azan. Kalau seorang yang memandangkan azan namanya apa? Muazin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua. Baik. Selanjutnya untuk pelajaran hari ini
kalian kerjakan soal ini, ya, waktunya tidak lama, ya, cukup satu soal saja. Kalian kerjakan. Ini ada hubungannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul kepada manusia, dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya adalah apa tugas para nabi dan rasul diutus kepada manusia? Silakan tuliskan satu saja. Di sini dua, tapi tuliskan satu saja menurut kalian masing-masing. Silakan. Apa tugas para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? Satu saja. Silakan. Waktunya 2 menit dari sekarang. Enggak. Sendiri. Apa tugas Nabi dan Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? Tujuannya? Satu aja, Pak. Satu saja. Dua, Pak. Satu saja. Tulis. Sudah selesai? Sudah selesai? Masing-masing ya, ini menurut kamu saja. Ya, tidak menurut temanmu, tapi menurut kalian. Menurut kalian. Cukup. Oke, cukup. Sebisanya. Sekarang jawaban itu kamu pegang sendiri. Kamu pegang ya. Nanti adakah hubungannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari sekarang ya? Oke, lihat ke depan. Hari ini kita akan belajar tentang Nabi Syuaib, kisah Nabi Syuaib. Ada yang pernah dengar siapa itu Nabi Syuaib? Apa? Ada yang pernah dengar Zan? Siapa Nabi Syuaib? Nabi Syuaib, ya Nabi betul. Nabi yang ahli berpidato. Oke, bagus. Jadi hari ini kisah Nabi Syuaib. Kenapa kita belajar tentang kisah Nabi Syuaib? Nah, kita akan mengetahui dari kisah Nabi Syuaib ini, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya. Tujuannya apa sih Allah mengirimkan Nabi Syuaib kepada kaumnya? Ya, kan setiap nabi yang diutus oleh Allah itu ada tujuannya masing-masing. Ya, silakan kalian simak video berikut ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Syuaib alaihissalam kepada orang-orang yang berada di negeri Madian. Negeri Madian tidak jauh jaraknya dari negeri Sadum, yang mana kita ketahui apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada orang-orang di kota Sadum, kaumnya Nabi Lut, karena telah melanggar apa yang Allah larang. Allah telah habis suka curang. Kalau mereka membeli barang, ambilnya banyak kan, kalau bayar dikitan. Jadi mereka ini mencurangi timbangan. Makanya kata Nabi Syuaib, wala tanqusul mikyala wal mizan. Jangan kalian suka mengurangi takaran dan timbangan. Mereka suka mengurangi timbangan. Kalau dagang dikurangi takarannya, kalau beli ditambah-tambahin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Syuaib menyampaikan kepada mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar, agar mereka kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Selanjutnya apa yang mereka katakan? Qalu ya Syuaib, as-salatuka tamurka an natruka ma yabudu abauna aw ana ala fi abwali man nasya. Hei Syuaib, kata mereka, apakah ajaran agamamu
memerintahkan kamu agar kami meninggalkan sesembahan-sesembahan kami yang telah dicontohkan oleh bapak-bapak kami, oleh nenek moyang kami. Kita lihat orang bodoh lagi-lagi mengikuti ajaran nenek moyang. Innaka la antal halimur rasyid. Mereka mencela Nabi Syuaib. Kau ini memang orang yang sangat bijaksana, sangat berakal lurus. Padahal maksud mereka menyindir Nabi Syuaib. Lalu akhirnya Nabi Syuaib memperingati mereka lagi akan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya qaumi la yajrimannakum siqaqi ayusibakum mislu ma asaba. Qauma Nuhin aw qauma Hudin aw qauma Shalih wa ma qaumul Lutin minkum bibayyin. Katanya Nabiullah Syuaib, hai kaumku, jangan sampai kalian berbuat jahat sampai menentang aku. Khawatir kalian akan ditimpa dengan azab, dengan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi dengan kaumnya Nabi Nuh, di mana terjadi banjir besar yang menghabiskan kaumnya yang menentang Allah. Atau yang terjadi pada kaum Nabi Hud, kaum Ad yang sombong. Bagaimana Allah habiskan dengan angin yang besar. Atau terjadi seperti kaumnya Nabi Saleh dan kaumnya Nabi Lut. Padahal jarak waktu dan tempat mereka dengan kaum Hud tidaklah jauh. Kalian ini hidup yang masanya tidak jauh dari kaum Nabi Lut. Dan negeri kalian tidak jauh dari negeri Sadum, yang mana kita tahu kota Sadum dibelah oleh Jibril dan diangkat ke langit. 3 malaikat di langit mendengar golongan anjing yang ketakutan. Lalu Allah balik dan hempaskan ke bumi. Oke, video. Dari video tadi ada pertanyaan tentang Nabi Syuaib. Ada hubungannya dengan soal yang kalian tulis? Ada? Ada? Apa tugasnya Nabi Syuaib? Apa? Mengajak menuju kaum muslim untuk jalan yang lurus. Oke, di video tadi siapa yang bisa memberikan penjelasan? Siapa Nabi Syuaib? Nabi Syuaib adalah orang nabi yang nabi yang ahli berpidato. Dari tayangan tadi bisa kita ambil pelajaran bahwa Nabi Syuaib itu ditugaskan untuk apa? Mengajak kaumnya untuk kembali ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan seperti apa? Jalan ke Allah. Oke, baik. Nah, setelah tayangan tadi, coba kalian kerjakan nih, kerja kelompok. Ya, tugasnya hanya yang di kedua. Tugasnya yang kedua. Ini kerjakan bersama-sama. Ya, berkelompok. Menyebutkan tugas Nabi Syuaib. Bapak besarin dulu ya. Ada. Satu kelompok, satu kertas. Silakan, ada yang menulis, ada yang memberikan saran. Tugasnya adalah kalian sebutkan tugas Nabi Syuaib alaihissalam dari kepada kaum siapa Nabi Syuaib diutus. Yang kedua, tugasnya apa terhadap kaumnya? Diutusnya Nabi Syuaib itu tugasnya apa?
Ya, silakan kerjakan sekarang. Berarti 2 ya. Kepada kaum siapa dan apa tugasnya? Silakan dikerjakan sekarang, silakan diskusi. Kaumnya kaum siapa? Nah, silakan diskusi. Oke. Jadi ada yang memberikan saran dan ada yang menulis. Ya. Kepada siapa? Kalau kamu salah lagi nih nulis ganti. Sudah? 2 saja? Ya, kepada kaum siapa dan tugasnya apa? Oke, silakan. Cukup. Terima kasih. Sudah melakukan kerjasama. Nah, sekarang siapa yang mau mewakili kelompoknya masing-masing? Kelompok mana yang siap duluan? Kelompok 3, oke, Arsha. Silakan, yang baca siapa? Arsha tadi yang menulis apa yang? Oke. Teman-teman yang lain, kelompok yang lain, kelompok 1, Kirana, Radika, silakan disimak. Ya, gantian ya. Majuan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kinan kelompok 3. Silakan jawabannya. Kelompok 3. Aku bakal mau kasih tahu tugas Nabi Syuaib dengan kepada kaum siapa, kepada kaum apa? Nabi Syuaib diutus oleh Allah kepada kaum Madian. Terus tugas Nabi Syuaib adalah mengajak kaumnya kembali ke jalan yang lurus dan berhenti menyembah pohon Aika. Terus berhenti melakukan kecurangan saat belanja menjual. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, terima kasih. Jangan kembali sebentar, Kinan. Ada yang mau menambahkan dari pendapatnya Kinan? Tidak. Jawabannya? Tidak. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, silakan. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Ya, silakan. Siapa yang mewakili? Silakan Eza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyebutkan tugas Nabi Syuaib. Kami akan menceritakan kepada kaum siapa Madian. Tujuan memindahkan ke jalan yang benar untuk tidak menyembah pohon Aika. Betul jawabannya? Oke, yang kuat suaranya. Bisa dengar. Bisa diulang sekali lagi suaranya? Ya. Tugasnya pada kaum siapa? Madian. Oke, terus tugasnya apa? Tugasnya memindahkan ke jalan yang lurus dan benar untuk tidak menyembah pohon Aika. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya, silakan kelompok 1. Mudah-mudahan lebih kuat ya, suaranya lebih kuat. Silakan. Oke, terima kasih untuk kalian. Kasih tepuk tangan untuk semuanya. Kalian semua sudah hebat, sudah bisa bekerja sama dengan baik. Baik, selanjutnya coba kita buktikan sesuai dengan tayangan tadi, apakah betul dari jawaban kalian berkelompok tadi. Nah, ini dia.
Tugas Nabi Syuaib yang pertama, Nabi Syuaib itu diutus untuk kaum Madian. Sekarang namanya Syam, ya, di Suriah. Tugasnya apa? Memperbaiki akhlak kaum Madian yang menyimpang. 2. Mengajak ke jalan yang lurus untuk menyembah Allah. 3. Menyeru untuk meninggalkan praktek-praktek yang tidak adil. Nah, dari soal yang pertama tadi, inti dari dikirimnya, diutusnya para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad adalah untuk apa? Mengajak manusia untuk menyembah siapa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, terima kasih sudah paham semua ya. Kinan bertanya, ya, silahkan Kinan. Tapi kan kalau Nabi Adam, baca kan di sini baca. Tapi kan nulis nama Nabi Adam itu adalah orang. Kayaknya Nabi Adam, kayaknya dulu kan sebelum Adam, sebelum Islam, ibaratnya di mana? Oke. Sebelum Nabi Adam, waktu zaman Nabi Adam kan nggak ada orang. Coba siapa yang menjelaskan? Ada tidak orang waktu zaman Nabi Adam? Ada. Siapa? Anaknya. Anak-anaknya dan keturunannya. Ya. Terima kasih untuk kalian, kasih tepuk tangan untuk semuanya. Kalian semua sudah hebat, sudah bisa bekerja sama dengan baik. Baik, selanjutnya coba kita buktikan sesuai dengan tayangan tadi, apakah betul dari jawaban kalian berkelompok tadi. Nah, ini dia tugas Nabi Syuaib yang pertama. Nabi Syuaib itu diutus untuk kaum Madian. Sekarang namanya Syam, ya, di Suriah. Tugasnya apa? Memperbaiki akhlak kaum Madian yang menyimpang. 2. Mengajak ke jalan yang lurus untuk menyembah Allah. 3. Menyeru untuk meninggalkan praktek-praktek yang tidak adil. Nah, dari soal yang pertama tadi, inti dari dikirimnya, diutusnya para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad adalah untuk apa? Mengajak manusia untuk menyembah siapa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Siapa yang bisa menyimpulkan untuk pelajaran hari ini tentang tugas Nabi Syuaib? 1. Tugas Nabi Syuaib Memperbaiki akhlak kaum Madian yang menyimpang. memperbaiki akhlak kaum Madian. Oke. Apa lagi? Mengajak ke jalan yang lurus, menyembah kepada Allah. Terakhir, menyuruh untuk meninggalkan. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anakku semua untuk pelajaran hari ini. Terima kasih atas segala semangatnya. Cepat kita sama-sama tepuk tangan untuk kalian semua. Semoga hari ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang surat Al-Alaq.